Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara, para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam. Presiden dia mau lawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sogok, saudara. Kalau memang mereka begitu sombong dengan kekuatan mereka, saudara, begitu sombong dengan duit yang mereka punya, begitu sombong dengan ekonomi yang mereka kuasai, begitu sombong karena ada oknum-oknum jenderal yang sudah mereka beli, saudara. Kalau memang mereka terus melawan kita, kita siap turun lebih besar lagi dari 212. Revolusi akhlak. Kenapa kita harus melakukan revolusi akhlak? Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara, maraknya aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan di negeri kita. Maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita. Maraknya korupsi, banyaknya mafia, merajalelanya oligarki busuk. Semua itu, saudara, menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak. Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu, saudara, kita punya negeri? Karena tidak punya akhlak. Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara, para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam. Presiden dia mau lawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan, saudara. Yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sogok, saudara. Maka itu saya mau tanya, lawan kita berat tidak? Berat tidak? Apa boleh kita hadapi sendiri-sendiri? Apa boleh ormas berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Habib berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh kiai berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh umat Islam berjuang sendiri? Maka itu saya tanya semuanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki busuk. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, sudah lama di kita punya negeri, dari semenjak saya kecil ada pantun tentang budi, saudara. Tegaknya rumah karena sendi, hilangnya sendi rumah binasa.
Tegaknya negara karena budi. Hilangnya budi, negara binasa, saudara. Budi. Budi pekerti, moral. Yang kalau dalam bahasa syariatnya adalah akhlak. Jadi saudara, bagaimana negeri kita mau maju? Di mana-mana para pejabat saudara teriak, ayo kita menuju badah thayyibah. Di mana-mana kalau sambutan teriak badah thayyibah. Dari mana datang badah thayyibah kalau akhlak tidak ditegakkan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau syariat tidak dijalankan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap tegakkan hukum Allah? Siap tingkatkan iman dan takwa? Takbir! Sallu ala nabi. Dalam kesempatan ini satu ayat saja saya ingin sampaikan saudara untuk mengingatkan diri saya juga semua yang ada di sini sebelum kita akhiri. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, ya ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, dalam ayat ini sudah dengan tegas dan jelas Allah menyampaikan janjinya, ancamannya untuk kita semua saudara. Di mana Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri saudara, dimanapun itu negeri, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji saudara? Lafatahna 'alaihim barakat, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Bukan satu dua keberkahan, aneka ragam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit bukan hujan saja, saudara. Ada cahaya matahari, ada ozon, ada oksigen, ada udara, ada lingkungan alam, saudara, yang mendukung kehidupan manusia. Begitu juga keberkahan yang Allah turunkan, saudara, dari bumi, saudara. Ada hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, perminyakan, saudara. Subhanallah, ini Allah punya janji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk-penduduk negeri-negeri itu, saudara, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah janji la fatahna alaihim, niscaya pasti kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, saudara, barakat, aneka ragam keberkahan. Ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Takbir! Allah yang maha menepati janji, yang menjanjikan saudara, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti Allah berkahi. Berkah alamnya, berkah daratnya, berkah lautnya, berkah gunungnya, berkah hutannya, berkah keamanannya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah politiknya, berkah segala-galanya, saudara. Syarat beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana itu beriman dan bertakwa kepada Allah? Tadi dengan sangat singkat, padat, ringkas, jelas sudah disampaikan oleh orang tua kita, Syekhuna Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bagaimana iman takwa kepada Allah? Udhulu fis silmi kafah, masuklah kamu sekalian kepada dalam Islam secara utuh, sempurna, jangan setengah-setengah. Subhanallah, pesan beliau tadi singkat, padat, ringkas, jelas, tapi sangat dalam, ya ikhwan. Nama itu ahibail kiram,
Allah sudah janji begitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berkahi. Percaya dengan janji Allah? Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu. Akan tetapi, ternyata penduduk-penduduk negeri-negeri saudara, banyak yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, mereka tolak Allah punya hukum. Kalau sudah begitu apa Allah nyatakan saudara, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya pasti akan kami siksa mereka akibat apa yang mereka lakukan. Jadi simple ayat ini saudara. Kalau kita beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan. Sebaliknya, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, siap-siap Allah akan kirim azab dan siksa saudara. Nah karena itu yuk, saya mau ajak semua saudara. Saya mau ajak semua. Kalau Indonesia mau berkah, mau jauh dari musibah, mau jauh dari bencana, mau jauh dari bala, mau jauh dari segala kesulitan, ayo mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya wajib beriman bertakwa kepada Allah. Jangan jadi ulama pengkhianat agama. Jangan jadi ulama penjual agama. Jangan jadi ulama yang menyesatkan umat saudara. Begitu juga umara para pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah, para menteri dan pejabat yang mana saja, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Jangan jadi pemimpin yang pendusta, jangan jadi pemimpin yang kalau bicara bohong, yang kalau janji ingkar, yang kalau dikasih amanat khianat. Jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga kita semua sebagai rakyat, sebagai umat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ayo kita beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldah thayyibah. Keberkahan Allah akan limpahkan kepada kita semua kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, semua siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap dirikan sholat? Siap bayarkan zakat, siap puasa Ramadan, siap jalankan kewajiban, siap tinggalkan segala kemaksiatan. Takbir. Sallu ala nabi. Nah begitu para ulama yang menjadi pemimpin umat, yuk kita berikan contoh di tengah-tengah umat. Yuk kita bimbing umat. Kesian saudara, umat di mana-mana banyak yang tertindas, umat di mana-mana banyak yang terzolimi saudara. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Marwan Batubara, perjuangan di PIK 2, saya ikut turun ke sana saudara, ikut ketemu dengan warga-warga yang susah. Kesian saudara, tanahnya yang dirampas, tanahnya yang seenaknya diambil begitu saja. Berapa banyak rakyat kadang-kadang sudah punya sertifikat, masih bisa diakui oleh orang saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di kita punya negeri? Nah maka itu sebelum saya akhiri saudara, kita sambut baik apa-apa yang sudah diteriakkan oleh Bapak Presiden kita. Tapi kita menginginkan Bapak Presiden kita tidak hanya sekedar bicara, tapi betul-betul serius untuk melakukannya. Bapak Presiden kita sudah teriak di mana-mana. Beliau sudah mendeklarasikan perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki busuk. Saudara, ya kalau beliau serius, kita akan lebih serius. Betul? Betul. Bahkan kalau presiden tidak serius pun, kita tetap serius. Kita akan perang lawan mafia, kita akan perang lawan koruptor, kita akan perang lawan oligarki. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu Bapak Presiden yang sama kita cintai dan kita hormati. Ayo, ayo. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak sudah mendeklarasikan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Kami, para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, para pimpinan ormas-ormas Islam siap berada di garis paling depan untuk melawan para mafia, para koruptor, dan melawan para oligarki. Betul? Betul. Tapi kita minta presiden harus serius. Presiden tidak boleh omon-omon saja. Presiden betul-betul melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan. Betul? Saya mau tanya, kalau presiden serius, saudara dukung tidak?
Bela tidak? Siap berjuang bersama presiden? Siap bela presiden? Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem-ngancem presiden, siap ganyang mereka, siap lawan mereka, siap seret mereka di jalanan. Takbir, sallu ala nabi. Maka gitu pada malam hari ini saya ingin mengajak sekali lagi, yuk jadikan koruptor, mafia, oligarki busuk sebagai common enemy, sebagai musuh bersama bagi kita semua. Menjadi musuh para habaib, musuh para kiai, musuh para ustadz, musuh para aktivis, dan musuh daripada ormas-ormas Islam, serta musuh dari seluruh rakyat. Betul? Siap lawan mereka? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Kalau memang mereka begitu sombong dengan kekuatan mereka, saudara, begitu sombong dengan duit yang mereka punya, begitu sombong dengan ekonomi yang mereka kuasai, begitu sombong karena ada oknum-oknum jenderal yang sudah mereka beli, saudara. Kalau memang mereka terus melawan kita, kita siap turun lebih besar lagi dari 212. Betul tidak? Siap turun kembali, siap turun kembali. Takbir, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, karena kita udah semangat menjadikan koruptor, mafia sebagai musuh bersama kita, yuk sama-sama saya minta Habib Hanif, begitu juga Ustadz Kembar, Ustadz Adi dan Alwi. Nah, sama-sama kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi nanti bawakannya yang semangat. Jadi pada saat nanti Habib Hanif dan Ustadz Kembar mengatakan ayo kita bangkit membasmi korupsi, angkat tangan rame-rame dan semua ikut bersuara. Setuju? Setuju? Takbir, salli wa sallim daiman ala hamada. Semuanya semua duduk, jangan ada yang berdiri, duduk. Iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya salli wa sallim semua ala hamada salli wa sallim. Lampunya dinyalakan kembali semuanya, semua lampunya dinyalakan kembali. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat korupsi, mencuri apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Semua lampunya dinyalakan, semuanya. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya semua banyak yang korupsi, pemerantasnya pun hanya pilih. Angkat salam putih, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada.
والأصحاب من قد وحدا. Jawab yang jujur, rakyat melarat gara-gara apa? Korupsi. Rumah sakit jadi antri gara-gara apa? Korupsi. Banyak yang gak bisa sekolah gara-gara apa? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal Semua akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi man qad wahada. BBM naik lagi Akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran banyak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sama-sama, semua sama-sama. Miskin makin, ya kurang kompak. Jangan-jangan ada yang dukung koruptor di sini deh. Kalau yang ngedukung koruptor suaranya kencang. Miskin makin Miskin akibat korupsi. bangkrut makin Bangkrut akibat korupsi. chaos makin Chaos akibat. korupsi. Semua angkat tangannya. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Takbir. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala nabi. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, amin, perang lawan oligarki busuk. Siap lawan mereka? Jadi kalau presiden serius melawan mereka, kita bersama presiden. Betul? Betul? Kalau presiden serius, kita lebih serius. Setuju? Kalau presiden tidak serius, kita tetap serius mau lawan mereka. Betul? Sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap lawan koruptor? Siap lawan mafia? Siap lawan oligarki busuk? Takbir! Enggak usah takut sama 9 naga. Besok 9-9-nya jadi 9 cacing sudah. Amin. Amin. Kalau umat Islam bersatu. Amin.